Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa ya. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menyuguhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri, berpikiran positif, dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya, yang tidak pernah bosan-bosan saya ucapkan. Di balik segala duka, tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka, tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda. Fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, masih bersama saya di sini, sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi. Bagaimana teman-teman hari ini? Apakah hari kamu berbahagia? Semoga kalian selalu berbahagia ya. Dan kalau kita ngomongin soal bahagia nih, kayaknya kita udah sering ya membahas tentang hal bahagia. Nah, tapi percaya nggak sih, teman-teman, kalau ada satu rahasia lagi yang justru paling dasar yang bisa membuat kita semua kalau mau mematuhi ini pasti jauh lebih bahagia. Nah, kali ini di video ini seru nih. Kita akan langsung aja mendengarkan penjelasan dari saya sambil nanti ada tugas kamu untuk dipraktekkan. Jadi, kamu yang sekarang ingin bahagia, dengerin video ini. Karena di sini sedikit lagi, saya akan langsung membimbing kamu untuk praktek. Nah, seperti biasa, kalau kita ingin berhasil melakukan sebuah hal, kita harus tahu dulu teman-teman penjelasan dasarnya, dalilnya, kenapa seseorang kok bisa bahagia, dan kenapa orang itu tidak bahagia. Begini, sekarang saya mau tanya dulu nih sama kamu, ada nggak sih di antara kamu semua yang sekarang nih, jujur, lagi kesel sama seseorang? Coba, kayaknya ada ya perasaan gak enak gitu dalam hati, perasaan gak enak dalam dada, yang sepertinya masih belum bisa maafin orang gitu. Jujur ya, kalau masih ada, itu sebenarnya adalah sebuah hasil dari bisikan setan yang berhasil menipu kamu. Lah, Kak, kok jadi ngomongin setan? Itu gimana sih? Gini loh, percaya atau enggak sih, semua yang dibisikin setan itu kan menipu. Sekarang ayo, saya tanya lagi sama kamu. Tolong dijawab dalam hati. Siapa di antara kamu yang merasa bahwa dengan kita membalas orang dengan perbuatan yang sama, itu adalah jalan keluar yang terbaik? Contoh nih, misalnya kamu nih, mohon maaf ya ceritanya ada yang sedang diselingkuhi gitu ya. Wah, kesel kan? Merasa dihianati, merasa diselingkuhi, gak terima, pasti pengen banget bales. Balesnya gimana? Balesnya entah selingkuhin dia balik atau nonjok mukanya. Betul apa enggak? Apalagi ada tuh di antara kamu yang sekarang sedang ditipu mungkin ya. Punya teman baik tapi nipu. Banyak lagi hilangnya, bawaannya pengen balas dendam gitu ya. Jujur deh, pengen kan kamu mukul kepala dia, mencelupkan kepalanya dia ke dalam kolam, terus kamu melihat dia megap-megap, ya kan? Kayaknya ada perasaan puas gitu ya kalau kamu bisa melepaskan dendam kepada dia. Bener nggak sih? Siapa nih di antara kamu yang saat ini merasa bahwa dengan membalas dendam itu adalah solusi yang terbaik? Ada? Kalau memang ada di antara kamu, jujur, pasti ada ya mungkin satu dua di antara kamu yang berkata, iya nih kak, gue pengen banget balas dendam sama dia, yang sudah nyakitin saya, yang sudah hianatin saya, ya kan? Nah, kalau memang ada perasaan seperti itu di dalam hati kamu, saya katakan, hentikan teman-teman, tolong hentikan. Kenapa? Begini, saya ingin memberikan kamu sebuah perumpamaan yang logis dan yang masuk akal, supaya kamu paham nih bahwa membalas dendam itu adalah perbuatan yang paling bodoh yang harus kamu ketahui. Perumpamaannya adalah begini, kalau seandainya kita ingin membalas dendam, itu sama seperti kita
melempar api kepada orang yang kita benci tadi. Saya tanya deh sama kamu, kalau kita melempar api kepada orang yang kita benci nih, yang sakit siapa? Justru orang yang kita lempar api dong. Emang enak kita lempar api? Bukan yang paling sakit itu sebenarnya adalah kamu ya, yang melemparkan api. Lah kok bisa? Kan kita melempar api ke dia. Dia dong yang sakit. Bukan. Sekarang saya tanya lagi nih sama kamu. Waktu kamu melempar api kan ngelemparnya pakai tangan nih. Tangan kamu kan yang megang apinya terlebih dahulu untuk melemparkan kepada orang itu. Sadar nggak sih? Dengan tangan kamu memegang api untuk melemparkan sama dia nih, yang paling sakit itu siapa? Kamu loh yang megang api itu. Jadi intinya, orang yang membenci orang lain itu yang paling kasihan. Bukan orang yang dibenci ketika dirimu membenci orang lain. Di situ dirimu paling sedih. Bener apa enggak? Coba deh, sekarang kita ingat-ingat lagi deh. Bener nggak ya kalau kita lagi benci sama orang nih, kita nih hatinya paling sedih loh. Coba deh pikirin sendiri. Bener nggak perkataan saya? Bahwa ketika kamu sedang benci sama orang, ya, keadaan kamu yang sedang paling sedih. Itu adalah kamu. Nah, itu sama seperti kita ketika melempar api tadi. Secara tidak sadar, tangan kamulah yang memegang api tadi yang terluka. Jelas ya? Jadi saya ingin pesankan kepada teman-teman semua, begini loh. Teman-teman, saya tahu masalah kamu ada dan bisa jadi berat. Ada luka batin, ya. Coba pikirin deh, kalau seandainya luka batin itu menurut kamu bisa hilang dengan cara membalas dendam, apakah benar itu solusi satu-satunya? Jawabannya, bukan. Sekarang saya tanya lagi deh, ketika diri kamu tadi melempar api nih, tangan kamu yang pertama kali sakit. Nah, sekarang kita balik. Bagaimana kalau seandainya kita gunakan tangan kita yang sama tadi untuk memberikan sesuatu hal yang bermanfaat bagi orang lain? Contoh nih, seandainya kita pakai tangan kita tadi, teman-teman, untuk memberikan sekuntum bunga yang wangi banget kepada orang. Menurut kamu, ketika kita memberikan sekuntum bunga yang wangi tadi, yang pertama kali kena wanginya siapa? Tangan kamu kan? Betul? Betul kan ya? Ketika kita ingin memberikan manfaat kepada orang lain yang membuat orang lain terbantu, sesungguhnya yang bahagia itu kita loh, bukan orang itu. Orang itu mungkin bahagia karena terbantu oleh perbuatan kita, tapi yang pertama kali bahagia itu pasti diri kita sendiri, sebagai pemberi bahagia kepada orang itu. Nah, sama teman-teman seperti perumpamaan ketika kamu memberikan sekuntum bunga yang wangi tadi kepada orang lain. Tangan kitalah yang pertama kali kena harumnya. Sama seperti ketika kamu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kita loh yang pertama kali bahagia. Jelas ya? Nah, sekarang dari sini kamu semua sudah tahu ya bahwa sebenarnya sumber kebahagiaan itu adalah ketika kita memberikan sesuatu hal yang bisa membuat orang lain merasa terbantu. Bukan malah menyebarkan benci. Betul kan? Jadi coba perhatikan. Saya ingin kamu perhatikan perilaku kamu belakangan ini deh. Apakah selama ini diri kamu selalu merasa bahwa saya harus membalas dendam kepada orang itu? Kalau iya, coba berhenti ya teman-teman. Berhenti memikirkan untuk membalas dendam. Berhenti memikirkan orang-orang yang kamu benci. Stop. Ganti kebiasaanmu dengan belajar memuji orang itu. Maksudnya, kita kesel sama orang, terus kita suruh muji gitu. Gimana sih, Kak? Nah, tenang teman-teman. Sekarang gini ya, saya akan langsung mempraktekkan kepada kamu. Kita sekarang akan praktek. Saya akan buktikan kepada kamu bahwa memang betul. Ketika kita melakukan suatu hal yang berhubungan dengan kebahagiaan orang lain, kitalah yang pertama kali bahagia. Udah nggak sabar buat praktek? Oke, sekarang kita praktek. Sekarang saya minta tolong kepada kamu ambil handphone yang kamu punya. Sekarang langkah pertamanya, tolong ambil handphone yang kamu punya. Kalau seandainya kamu menonton video ini di handphone, sementara handphone kamu mungkin cuma satu gitu ya, nggak apa-apa, kamu dengarkan dulu video ini, nanti mungkin sambil kamu pause dulu. Praktek apa yang saya minta. Oke?
Intinya sekarang saya minta tolong dekatkan diri kamu dengan handphone yang kamu punya. Sudah? Nah, sekarang di handphone yang kamu punya itu kan ada banyak nama orang yang kamu kenal pastinya, ya kan? Nah, sekarang saya minta tolong pikirkan satu aja. Pikirkan satu nama orang di handphone kamu, ya, yang jenis kelaminnya sama seperti kamu. Pikirin satu orang yang kamu kenal yang jenis kelaminnya sama seperti kamu, yang namanya ada di handphone kamu. Ya, pikirin orang itu sekarang. Pilih satu. Udah belum? Siapa aja boleh deh. Yang penting jenis kelaminnya sama. Kalau kamu laki-laki, kalau kamu perempuan, ya perempuan. Gitu loh. Kalau kamu laki-laki, ya laki-laki. Oke, sekarang orang yang sudah ada di pikiran kamu ini nih, yang namanya ada di handphone kamu tadi, saya minta tolong sama kamu pikirin deh. Pikirin dari orang yang ada di pikiran kamu tadi nih, orang yang namanya ada di handphone kamu ini, juga pikirin satu kelebihan yang kamu kagumi dari dia. Misalnya ya, saya milih nama teman saya, Fanny misalnya. Saya sekarang memikirkan apa sih kelebihan yang dimiliki oleh teman saya yang bernama Fanny tadi. Sekarang saya minta tolong kamu lakukan hal yang sama. Pikirkan kelebihan dari orang yang sudah kamu pilih tadi. Satu aja temukan. Apa sih kelebihan orang itu? Silahkan. Gimana? Sudah? Nah, kalau sudah, bagus. Kalau belum, nggak apa-apa. Pikirkan lagi pelan-pelan. Pause dulu video ini. Pokoknya harus ketemu satu kelebihan dari dia. Oke? Saya tunggu ya. Nah, sekarang saya akan menganggap bahwa kamu sudah tahu nih apa sih kelebihan dari teman yang ada di handphone kamu yang namanya ada di kepala kamu sekarang. Sekarang prakteknya begini teman-teman. Praktek ini sangat sederhana loh, tapi powerful banget. Gini, sekarang saya minta tolong kamu lakukan apa yang saya katakan. Saya minta tolong sekarang juga kamu WhatsApp orang yang ada di kepala kamu tadi. Katakan begini, katakan sebuah kalimat yang mana di dalam kalimat itu kamu katakan bahwa saya mengagumi kamu karena kamu bla bla bla. Ya, ganti dengan kelebihan yang kamu katakan di pikiran kamu itu tadi tentang si teman kamu itu. Contoh ya, saya kasih contoh tadi, saya mengatakan bahwa diri saya memilih Fanny teman saya yang ada di handphone saya. Ceritanya setelah saya pikir-pikir nih, ternyata kelebihan Fanny itu bagi saya adalah di antara teman-teman semua ya, punya sifat yang paling bijaksana. Nah, selama ini nih, jujur aja deh, kayaknya selama ini kalau kita mengagumi kelebihan orang lain itu susah gitu ya. Tapi kalau nyari kekurangannya, gampang banget, ya kan? Jujur deh, kita kan manusia. Betul ya? Nah, sekarang saya paksa kamu untuk WhatsApp dia, ya, dengan kalimat yang isinya, kamu tuh mengagumi banget kelebihan dia yang berupa apa gitu loh. Kalau saya kalimatnya akan begini, tahu nggak sih Van, sebenarnya tuh aku mengagumi banget loh kelebihan kamu. Kamu tuh paling bijaksana loh di antara kita. Kebijaksanaan kamu itu luar biasa. Van, aku mengagumi banget loh kebijaksanaan kamu itu. Nah, itu kalau mau pakai bahasa gaul ya. Atau kamu mau pakai kalimat yang seperti ini. Lu tahu nggak sih, Van? Kalau kamu tuh sebenarnya punya kebijaksanaan yang lebih tinggi loh dibandingkan kita semua. Kita semua kagum loh sama kebijaksanaan kamu itu. Nah, ketika saya bisa melakukan itu, kemudian saya kirim WhatsApp ya ke orang yang bersangkutan. Rasanya ada bahagia loh dalam hati saya. Coba deh kamu praktekin. Praktekin. Coba katakan kepada dia sekarang juga apa yang menjadi kelebihan dia di mata kamu dengan kalimat yang kurang lebih seperti yang saya ajarkan tadi. Berarti kan harus berani ya biar kamu sendiri bisa merasakan bahagia, ya. Agar kamu bisa merasakan bahagia yang saya rasakan juga. Gimana? Apakah kamu sudah praktekkan? Nah, kalau kamu sudah langsung praktekkan, sekarang rasanya gimana? Rasanya pasti terbagi menjadi dua, bukan? Pertama, ada perasaan bahagia karena diri kamu tuh bisa membuat orang lain bahagia, betul nggak? Yang kedua, ada perasaan bingung. Kenapa ya dia tiba-tiba jadi aneh gini sih, tiba-tiba muji gue, ya kan? Kalau dia tiba-tiba nanya sama kamu nih, kenapa sih kamu tiba-tiba muji bilang gitu, ya kan? Bilang aja kalau kamu itu lagi mempraktekkan materi dari kutipan motivasi.
Nah, dari situ siapa tahu dia juga ketolong dengan adanya video-video dari kutipan motivasi. Bener nggak sih? Nah, coba sekarang intinya saya ingin kamu merasakan, benar ya ada perasaan bahagia gitu ketika kita bisa membuat orang lain bahagia dengan hal-hal yang sebenarnya sederhana. Apa yang baru kita lakukan ini sederhana banget kan? Bukankah dari sini kita sudah bisa membuktikan bahwa hanya dengan mengatakan sebuah pujian yang tulus kepada orang lain saja, hati kita sudah bahagia loh. Apalagi kalau kita mau melakukan hal-hal besar yang bisa membahagiakan orang lain. Efeknya pun akan lebih dahsyat. Betul nggak sih teman-teman? Nah, sekarang mulai detik ini, selepas kamu mendengarkan video ini, ayo lupakan deh dendam yang tadi, ya kan? Lupakan deh benci-benci yang kamu hadapi setiap hari yang membelenggu hati kamu. Ganti dengan banyak menebarkan kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Boleh berupa pujian, boleh berupa bantuan, apapun yang penting menolong orang lain dengan tulus. Gimana, masuk akal kan? Nah, teman-teman, kalau kamu merasa dengan adanya video ini, kamu bisa terbantu banget dan suka banget dengan video ini, jangan lupa dukung terus kutipan motivasi dengan cara klik jempolnya, oke? Dan jangan lupa sebarkan video ini ke orang-orang terdekat kamu agar mereka juga bisa merasakan kebaikan dari video ini. Masih bersama saya, sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi. Tetap semangat dan selalu bersyukur. If we never try, we will never know. Bye!